Shalom adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh lagi bersama-sama untuk dapat beribadah sekolah minggu. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih oleh karena penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh dapat beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan tolong, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, bahwa Allah kita adalah Allah yang kuat, Allah yang hebat, dan Allah yang besar. Maka dalam memberitakan Injil, kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena ada Allah yang hebat, yang kuat, yang besar, yang akan selalu setia memelihara kita, menolong kita, dan melindungi kita pada saat memberitakan Injil. Mari kita semua berdiri. Yuk, kita berdiri yuk. Kita mau menyanyikan pujian Allahku besar. Ikuti gerakannya Lause Edward ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Sekali lagi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Wah, adik-adik, tadi apa? Bahwa Allah kita besar, ya. Lalu apa lagi? Kuat. Apa lagi? Perkasa. Wah, hebat sekali ya Allah kita ya. Maka daripada itu, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena Allah akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Begitu pula pada saat kita memberitakan Injil. Nah, adik-adik, kita semua masih tetap berdiri ya adik-adik ya. Kita masih mau tetap semangat untuk memuji Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan pujian hati senang. Supaya ketika kita memberitakan Injil, kita mau tetap terus senang dan semangat memberitakan Injil ya. Oke adik-adik, kita menyanyikan pujian hati senang. Ikutin gerakannya Lause Edward. Yeay. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan,
bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Sekali lagi, hati senang, hati senang, hati senang, hati senang. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Sekali lagi adik-adik, hati senang. Semangat. Hati senang ya. Hati senang, hati senang, yeay. Hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ya adik-adik, dipersilakan duduk kembali dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan dengan Lose Olivia. Nah, kalian tadi sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita ya. Saatnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya, Lose ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah memuji-muji Tuhan. Saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran serta setia melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo Jen. Halo Lase. Dari mana nih? Oh ini dari supermarket. Mamaku minta tolong membelikan sesuatu nih buat dia. Wah, kamu anak yang baik ya. Ya tentu saja dong. Ya udah nih Lase, aku harus pergi dulu. Dadah. Dah, hati-hati ya di jalan. Iya. Anak-anak, Lose jadi ingat pada beberapa waktu yang lalu Lose pernah pergi ke supermarket. Waktu itu Lose juga mau belanja beberapa barang di supermarket itu. Waktu Lose mau masuk ke supermarket, di sebelah pintu masuk itu ada seorang kakek tua yang sedang duduk di sana. Waktu Lose lihat kakek itu, Lose kasihan sekali. Lose masuk ke dalam supermarket itu, kemudian Lose membeli barang-barang yang Lose butuhkan. Dan Lose juga membelikan beberapa buah roti untuk kakek tersebut. Lose berniat nanti saat Lose memberikan roti pada kakek tua itu, Lose akan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada kakek tua itu. Tapi anak-anak, di sisi lain Lose ada perasaan takut. Nanti kalau Lose cerita tentang Tuhan Yesus, marah gak ya kakek itu? Atau kira-kira kakek itu mau dengerin Lose cerita gak ya? Awalnya Lose takut anak-anak, gak berani mau menceritakan Tuhan Yesus. Lose takut ditolak sama kakek itu. Tapi saat Lose menuju ke kasir untuk membayar barang belanjaan Lose, di situ Lose berdoa kepada Tuhan Yesus. Lose minta kekuatan dan keberanian supaya Tuhan Yesus menolong Lose
waktu Lose menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada kakek itu. Dan kalian tahu anak-anak, saat Lose keluar untuk memberikan roti yang Lose beli tadi, wah, apa yang terjadi? Wajah kakek itu sangat senang sekali menerima roti yang Lose berikan. Kemudian Lose mulai ngobrol sama kakek tua itu. Lose mulai tanya, kakek umur berapa? Kakek rumahnya di mana? Kakek punya anak nggak di sini? Dan terus Lose ngobrol. Dalam pembicaraan Lose bersama kakek itu, Lose kemudian menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada kakek tua itu. Lose mengatakan bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat di dalam hidup kita. Dan ternyata anak-anak, kakek tersebut tidak menolak untuk mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Wah, Lose sangat senang sekali. Akhirnya Lose berani untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada kakek itu. Walaupun awalnya Lose takut, Lose gak berani. Tapi karena Tuhan Yesus yang menolong, akhirnya Lose menjadi berani. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab, dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-19 ayat 1-12, di sana diceritakan ada seorang yang bernama Paulus. Siapa namanya anak-anak? Ya, betul. Paulus. Siapa ya Paulus ini? Paulus adalah salah satu rasul yang dengan berani pergi memberitakan Injil. Jadi pada waktu itu Paulus pergi menjelajah ke daerah-daerah pedalaman. Dan akhirnya sampailah Paulus tiba di kota Efesus. Efesus itu adalah salah satu daerah pemukiman yang tertua di pantai sebelah barat Asia Kecil. Dan termasuk kota yang paling menonjol di provinsi Romawi di Asia. Nah, anak-anak, kota Efesus ini juga terkenal dengan kuil Dewi Artemis yang maha besar. Wah, itu artinya masih banyak orang ya yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang masih menyembah kepada dewi, kepada patung. Nah, kemudian anak-anak, pada saat di Efesus, Paulus bertemu dengan beberapa orang murid. Dan Paulus menanyakan kepada para murid tersebut mengenai penerimaan Roh Kudus. Kira-kira apa ya jawaban mereka anak-anak? Apakah mereka sudah menerima Roh Kudus atau belum ya? Apa? Sudah? Apa? Belum? Ya anak-anak, ternyata para murid itu belum menerima Roh Kudus. Bahkan mereka belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Sehingga dengan demikian pada waktu itu Paulus langsung memberitahukan kepada para murid bahwa mereka harus dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Paulus menumpangkan tangan atas mereka dan turunlah Roh Kudus ke atas para murid tersebut. Sehingga mulai saat itu para murid menjadi berani untuk memberitakan Injil. Nah anak-anak, selama 3 bulan lamanya Paulus mengunjungi rumah ibadat. Kalau sekarang seperti gereja gitu ya. Dan dia dengan berani mengajar orang-orang yang ada di kota Efesus. Paulus dengan berani meyakinkan setiap orang-orang yang diajarnya mengenai kerajaan Allah.
Nah, anak-anak, apakah semua orang yang mendengarkan Paulus percaya akan berita yang disampaikan tentang Tuhan Yesus? Apakah semuanya percaya? Iya, ternyata tidak ya anak-anak. Ada orang-orang yang mengeraskan hati terhadap Injil, yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka itu menghina Tuhan Yesus dan juga Paulus. Oleh karena itu, Paulus meninggalkan orang-orang yang keras hati itu. Paulus memisahkan antara murid-murid yang mau belajar kebenaran firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk murid-murid yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mau belajar firman Tuhan, maka Paulus setiap hari mengajar mereka di ruang kuliah namanya Tiranus. Paulus melakukan itu semua selama 2 tahun lamanya. Dan yang luar biasa anak-anak, semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Senang sekali ya kalau banyak orang mendengarkan firman Tuhan. Kemudian anak-anak sekalian, di sana Paulus juga dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Yaitu Paulus mengadakan tanda dan mujizat. Karena Paulus sangat hebat dipakai oleh Tuhan, sampai-sampai sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dapat diletakkan ke atas orang-orang sakit. Dan orang-orang sakit itu menjadi sembuh. Wah, Tuhan Yesus hebat ya memakai Paulus. Nah, jadi anak-anak, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar apa? Yang pertama, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang berani untuk memberitakan, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Misalnya, kalau papa, mama, engkong, emak, om, tante di rumah yang belum percaya, ayo ceritakan Tuhan Yesus kepada mereka. Supaya mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Mungkin juga ada pembantu atau mbak di rumah, suster, ceritakan kepada mereka. Di sekolah mungkin ada cleaning service, ada satpam atau teman-teman kalian yang belum percaya. Sampaikan kabar baik ini. Cerita tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Yang kedua, kita mau belajar apa anak-anak? Kita menjadi anak sekolah minggu yang tidak mudah menyerah. Harus selalu berjuang dalam memberitakan Injil. Jangan malu, jangan takut ya. Kalau takut dan malu kayak Lose tadi, langsung berdoa kepada Tuhan. Minta kekuatan dan keberanian. Tuhan pasti akan tolong. Yang ketiga, kita mau belajar menjadi anak-anak yang tetap setia, percaya kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Nah, sekarang semua ajak kita untuk menghafal ayat hafalan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29b. Kisah Rasul 4 ayat 29b. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Sekali lagi ya. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Selamat menghafal. Yuk saja kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Sehingga orang lain pun boleh menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
adik-adik yang terkasih, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan bagi Tuhan. Yuk, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GK Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Shalom adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Pada hari ini kita sudah berada di minggu terakhir bulan misi. Ya, adik-adik, pada minggu yang terakhir ini, adik-adik, Lose Edward mau banyak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah mengumpulkan baju layak pakai, alat mandinya, alat tulisnya, maupun sedikit uangnya untuk mereka yang membutuhkan untuk misi pekerjaan Tuhan. Wah, adik-adik, Lose Edward sangat mengucap syukur. Tuhan telah memakai kalian untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Kiranya adik-adik, di bulan-bulan misi ini, baik kita sudah mendengarkan cerita tentang Paulus, yang bagaimana dia semangat memberitakan Injil, kita juga memiliki hati untuk mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Biarlah kita juga tetap terus semangat memberitakan Injil, semangat memberitakan kabar baik. Tentang apa? Tentang karya yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kehidupan kita. Tentang anugerah Allah yang telah Allah berikan bagi setiap anak-anaknya. Terima kasih adik-adik untuk setiap persembahannya. Kiranya adik-adik dapat menjadi berkat bagi sesama dan hidup adik-adik juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya dan sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Wah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Nah, jangan lupa membagikan link video ibadah ini kemana? Ke teman maupun ke saudara kalian. Supaya apa? Supaya mereka juga mendapatkan berkat yang sama daripada Tuhan. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.